Pasti bikin bangga, Timnas Indonesia tampil garang dengan jersey merah merona, siap hancurkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lihatlah penampilan terbarunya yang akan mengguncang dunia. Timnas Indonesia siap mengguncang dunia dengan penampilan spektakulernya. Dalam laga hidup mati melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, pasukan Garuda yang dipimpin oleh Patrick Kluivert akan mengenakan seragam yang pastinya akan membuat para penggemar terkesima. Pada pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025, malam WIB, Indonesia akan tampil dominan dengan jersey merah menyala dari atas hingga bawah. Tidak seperti sebelumnya yang mengenakan kombinasi merah di atas, putih di bawah, kini seluruh seragam Timnas Indonesia serba merah. Bayangkan, para pemain seperti Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya akan meluncur ke lapangan dengan penampilan yang semakin garang dan mengguncang lawan. Keputusan mengenai warna seragam ini pun telah dikonfirmasi secara resmi melalui Match Coordination Meeting, MCM, yang melibatkan ofisial kedua tim, wasit, dan perangkat pertandingan pada Senin, 24 Maret 2025. Seperti yang dikutip dari situs resmi Kita Garuda, dipastikan bahwa Timnas Indonesia akan tampil dengan seragam serba merah di seluruh bagian tubuh mereka. Sementara penjaga gawang akan mengenakan kostum kuning terang yang juga memikat perhatian. Bahrain, sebagai tim tamu, akan memakai kostum putih-putih-putih yang mencolok, sangat kontras dengan penampilan garang skuad Garuda yang penuh percaya diri. Laga ini dipastikan akan menjadi ajang pertarungan luar biasa, di mana Timnas Indonesia tak hanya berjuang untuk meraih kemenangan, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia betapa hebatnya mereka dengan penampilan yang luar biasa menawan. Dengan warna seragam yang serba merah menyala, Timnas Indonesia siap memukau para penggemarnya dan menorehkan sejarah baru di babak kualifikasi ini. Jangan lewatkan detik-detik penting dalam pertandingan yang penuh semangat ini. Berikan komentar kalian. Guncang dunia dengan formasi menakjubkan. Inilah prediksi admin formasi Timnas Indonesia melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siap-siap saksi duel seru dan strategi cerdas yang akan membuatmu terpukau. Tonton semua infonya hingga selesai. Timnas Indonesia siap menghadapi laga hidup mati yang akan menentukan masa depan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat berhadapan dengan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Kedua tim sama-sama mengoleksi 6 poin dan bertarung untuk memperbaiki posisi mereka di klasmen grup C yang ketat. Dengan semangat yang membara, Timnas Indonesia, yang saat ini berada di peringkat keempat, akan berjuang mati-matian setelah kekalahan mengejutkan 1-5 dari Australia. Meski kehilangan beberapa pemain penting seperti Miss Hilgers dan Sandy Walsh akibat cedera, serta Ole Romeni yang masih diragukan tampil, tim asuhan Patrick Kluivert tetap optimis menatap pertandingan ini. Namun, ada kabar baik untuk Timnas Indonesia. Dengan kembalinya Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen yang sebelumnya absen akibat akumulasi kartu kuning, strategi baru siap diterapkan. Hubner akan mengisi posisi lini belakang yang ditinggalkan Hilgers, sementara Oratmangoen bakal memperkuat sektor serang yang membutuhkan daya dobrak lebih. Pelatih Kluivert sudah memastikan akan menerapkan strategi menyerang untuk meraih kemenangan di kandang sendiri.
Kami akan berusaha tampil sebaik mungkin dan meraih hasil yang bagus, ujarnya penuh semangat, menunjukkan tekad tim untuk bangkit dan meraih hasil maksimal. Sementara itu, Bahrain yang sedang dalam penurunan performa setelah sempat mengejutkan dengan kemenangan atas Australia juga menghadapi tantangan besar. Mereka takluk 0-2 dari Jepang dan diprediksi bakal bermain tanpa bek andalan Hamad Shamsan yang cedera. Meski begitu, Bahrain tetap berusaha keras mengandalkan duet Walid Al-Hayyam dan Amine Benadi di lini pertahanan, serta formasi 4-2-3-1 yang telah terbukti ampuh. Duel seru ini menjanjikan banyak kejutan, dan Indonesia bertekad untuk mengubah nasib mereka setelah 4 laga resmi tanpa kemenangan. Dengan pertemuan terakhir kedua tim yang berakhir imbang 2-2, pertandingan ini semakin menjanjikan sebagai ajang pembuktian. Timnas Indonesia diperkirakan akan tampil dengan formasi 3-4-3 yang solid, dengan kiper Emil Audero di bawah Mistar, dan para pemain bintang seperti Jay Idzes, Calvin Verdonk, hingga Ole Romeni siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Siap-siap untuk pertandingan seru dan penuh strategi yang pasti akan mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Berikan komentar kalian. Inilah prediksi line-up Timnas Indonesia versus Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sore ini. Ole Romeni siap tampil menggila. Apakah dia akan cetak gol debutnya? Simak fakta lengkapnya. Prediksi line-up Timnas Indonesia versus Timnas Australia di Matchday 7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan admin ulas. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin sudah mengantongi susunan pemain yang akan diturunkan sore ini. Admin memprediksi Patrick Kluivert akan menggunakan formasi 3-4-1-2. Pola ini berpotensi dipilih karena mempetnya persiapan yang dialami Timnas Indonesia. Dengan menggunakan formasi 3-4-1-2, Jay Idzes dan kawan-kawan tak perlu lagi beradaptasi karena strategi ini dimainkan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024. Lantas, siapa saja yang akan diturunkan Patrick Kluivert dalam laga krusial nanti? Di posisi penjaga gawang ada Maarten Paes. Meski ada Emil Audero, secara chemistry Maarten Paes sudah menyatu dengan deretan pemain belakang Timnas Indonesia. Untuk posisi 3 bek sejajar berpotensi diisi trio Mace Hilgers, Jay Idzes, dan Rizky Ridho. Trio ini sempat main bareng di babak kedua laga Bahrain vs Timnas Indonesia pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Bermain 45 menit, kolaborasi ketiganya harus rela melihat Bahrain mencetak gol kedua lewat Mohamed Marhoun di menit 90+9. Bagaimana untuk posisi wingback? Kevin Dix diprediksi beroperasi sebagai wingback kanan dan Calvin Verdonk di sisi sebelahnya. Untuk dua posisi gelandang sentral kemungkinan ditempati Tom Hay dan Joey Pelupessy. Joey Pelupessy diharapkan bisa langsung padu dengan skuad Garuda, mengingat peran besarnya di lini sentral skuad Garuda. Gelandang 31 tahun ini diharapkan muncul sebagai tukang jegal serangan yang dibuat Timnas Australia. Kemudian untuk posisi playmaker, Marcelino Ferdinand yang akan mengisinya. Pemain yang 2 kali membobol gawang Timnas Arab Saudi ini akan menyokong 2 penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeni dan Rafael Struijk.
Berpotensi menjalani debut, Ole Romeni siap memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Saya akan memberikan segalanya. Bermain untuk Indonesia merupakan sebuah kehormatan, kata Ole Romeni. Berikut prediksi line-up timnas Indonesia versus timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Formasi menggunakan 3-4-1-2. Martin Paes menjadi kiper. Mace Hilgers, Jay Idzes, Rizky Ridho akan menjadi trio lini bertahan. Kevin Dix, fullback kanan Tom Hay, berposisi center midfielders, Joey Pelupesi menjadi defend midfielders, Calvin Verdonk fullback kiri, Marcelino Ferdinand akan berposisi free roll, Rafael Struijk dan Ole Romeni akan berduet di depan. Berikan komentar kalian dengan predikasi ini. Ini baru mantap. Bukan kaleng-kaleng disiarkan langsung dari Sydney. Supporter timnas Indonesia sudah hadir di kandang Australia. Siap-siap kibarkan bendera merah putih raksasa. Dan siap kirim pesai war kepada pemain dan supporter Australia. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Ratusan supporter timnas Indonesia sudah hadir untuk menyaksikan pertandingan melawan Australia di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia, Kamis, 20 Maret 2025. Dalam laporan dari akun Instagram Garuda Australia, lebih dari 300 supporter timnas Indonesia sudah sampai ke venue pertandingan. Garuda Australia melakukan live Instagram untuk melaporkan situasi terkini di luar Sydney Football Stadium. Suasana di luar venue sangat meriah dan dipenuhi oleh supporter timnas Indonesia. Para supporter timnas Indonesia tidak kenal lelah untuk terus bernyanyi memberikan dukungan kepada Jay Idzes Chies. Mereka bergembira akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba juga. Pemegang akun Instagram Garuda Australia sempat melakukan tanya jawab dengan beberapa supporter timnas Indonesia. Mayoritas yang mereka temui itu supporter timnas Indonesia bukan dari Sydney. Ada yang dari Adelaide dan Newcastle. Mereka memang sudah datang sejak siang waktu setempat untuk mendukung penuh timnas Indonesia. Di dalam wawancara itu, pemegang akun Instagram Garuda Australia sempat bertanya dengan salah satu supporter timnas Indonesia. Mereka membawa bendera Indonesia dengan panjang 100 meter. Ini saya bawa dan akan kami kibarkan di dalam stadion. Panjang benderanya ini 100 meter, kata salah satu supporter tersebut. Suasana semakin meriah saat ada salah satu televisi Australia melakukan siaran langsung di sekitaran stadion. Para supporter timnas Indonesia tidak kenal lelah dan terus bernyanyi di depan reporter. Pemegang akun Instagram Garuda Australia juga jarang melihat supporter Australia. Ia heran supporter Australia belum juga datang padahal tiket pertandingan sudah habis terjual. Kami belum melihat banyaknya supporter Australia. Paling hanya 1 atau 2 orang saja, kata pemegang akun Instagram Garuda Australia. Sementara itu, laga timnas Indonesia melawan Australia akan digelar pukul 20.10 waktu setempat. Pertandingan timnas Indonesia melawan Australia juga akan disiarkan secara langsung oleh RCTI. Semoga tim Garuda bisa menghancurkan timnas Australia. Amin, dan berikan dukungan kalian dan komentar kalian.
Wah, ada apa ini? Media Vietnam tertawa terbahak-bahak karena timnas Indonesia malu-maluin dirinya sendiri dengan 10 pemain naturalisasi sudah dimainkan. Tapi tetap kalah telak 5-1 dari Australia. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya hingga selesai. Kekalahan memalukan yang diterima timnas Indonesia dari Australia telah menarik perhatian berbagai pihak, bahkan media dari Vietnam pun tak bisa menahan tawa atas apa yang terjadi. Dalam laporan terbaru, media Vietnam, Soha, dengan terang-terangan mengkritik kegagalan tragis tim Garuda yang tidak hanya kalah telak 1-5, tetapi juga harus menghadapi kenyataan pahit meski sudah menurunkan hampir seluruh pemain naturalisasi mereka. Ya, meski sudah menggantungkan harapan pada 10 pemain keturunan Belanda, Indonesia tetap saja dipermalukan dengan skor mencolok oleh Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi dengan timnas Indonesia? Apakah keberadaan pemain naturalisasi benar-benar bisa jadi solusi? Soha menyebut kekalahan ini sebagai sebuah tragedi besar yang sulit diterima. Bagaimana bisa tim yang sudah dipenuhi oleh pemain importan dengan kualitas yang konon lebih tinggi tetap kalah dengan cara yang sangat menyakitkan? Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang seharusnya membawa angin segar, justru mandi air dingin dalam laga debutnya di ajang kualifikasi ini. Dengan menurunkan 10 pemain naturalisasi seperti Marten Paes, Jay Idzes, Mace Hilgers, Kevin Dix, Calvin Verdonk, Nathan Chow Aon, Tom Hay, Dean, Ole Romeni, dan Rafael Struijk, harapan tinggi dari publik Indonesia langsung dibungkam oleh realita pahit di lapangan. Timnas Indonesia tidak hanya kalah, mereka dihajar habis-habisan. Kekalahan ini benar-benar mengungkapkan kekosongan dalam kualitas dan strategi yang diterapkan. Para pemain naturalisasi yang seharusnya menjadi pahlawan justru tak berdaya dan malah menjadi bagian dari aib besar yang menimpa sepak bola Indonesia. Soha dengan sarkastik menyebut bahwa meski sudah dipersenjatai dengan pemain-pemain yang seharusnya punya kualitas internasional, timnas Indonesia tetap saja harus tunduk dengan malu kepada tim Australia yang jauh lebih superior. Kini, dengan kekalahan telak ini, timnas Indonesia harus segera bangkit, atau mereka akan terus tenggelam dalam kubangan kehinaan. Laga melawan Bahrain berikutnya mungkin menjadi ujian terakhir bagi Kluivert dan skuad Garuda untuk membuktikan apakah mereka benar-benar layak bersaing di pentas internasional atau justru semakin memperburuk citra sepak bola Indonesia yang sudah terpuruk. Berikan komentar kalian.